Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Miss Nadia. Kita akan belajar tematik masih pada tema 2. Nah, minggu yang lalu kalian sudah menuliskan beberapa sifat baik dari teman-teman kalian yang ada di kelas. Contohnya, ada yang menuliskan bahwa teman kalian ada yang memiliki sifat suka menolong, suka berbagi, seringkali mengingatkan teman kalian ketika harus beribadah, baik hati, tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu apa manfaatnya jika sifat-sifat baik itu ada di dalam diri kita? Ya, benar sekali. Jika kita memiliki sifat-sifat baik seperti yang sudah disebutkan tadi, maka akan banyak sekali orang yang ingin berteman dengan kita. Kalian senang kan jika memiliki banyak teman? Sekarang, coba kalian simak cerita yang akan Miss Nadia bagikan. Sandi berteman baik dengan Rudi dan Reza. Mereka seringkali bermain bersama. Suatu hari, Sandi berjanji kepada Rudi dan Reza bahwa dia akan memberikan teman-temannya tersebut mainan yang bagus. Namun, setelah sekian lama, Sandi tidak juga menepati janjinya. Menurutmu, apa yang seharusnya Rudi dan Reza lakukan terhadap Sandi sebagai temannya yang baik? Coba tuliskan jawabanmu pada buku tulis tematik. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas apa saja manfaat dari tumbuhan untuk manusia. Ada yang masih ingat apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya, benar sekali. Yang memperhatikan pada saat Zoom pasti bisa menjawab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja manfaat dari hewan bagi manusia. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang dimanfaatkan oleh manusia, ada hewan yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Hewan-hewan di sekitar kita memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ada hewan yang dijadikan sebagai bahan makanan, contohnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, telur ayam, telur bebek, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang dijadikan sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah bulu domba. Ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya, seperti kuda dan juga kerbau. Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman, sedangkan kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Pernahkah kalian melihat kerbau yang sedang membantu para petani untuk membajak sawah? Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang asal-usul digunakannya kerbau untuk membajak sawah. Judul dongeng tersebut adalah Kerbau Pembajak. Dongeng tersebut mengisahkan tentang 2 ekor kerbau yang membantu petani untuk membajak sawah. Kamu dapat melihat dongeng tersebut yang disajikan dalam bentuk gambar pada buku tematik 3B halaman 59. Gambar-gambar tersebut menggambarkan isi dari cerita dongeng tersebut. Kamu dapat membuat isi ceritanya berdasarkan dengan kata-katamu sendiri. Untuk dapat menuliskan cerita, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah tokoh pada gambar. Pada gambar tersebut, pada gambar yang akan kamu buat cerita, terdapat tokoh siapa di dalamnya. Jangan lupa untuk memasukkan nama tokoh tersebut ke dalam cerita yang kamu buat. Hal kedua yang perlu kamu perhatikan adalah waktu dan juga tempat.
Pada gambar yang disajikan, terdapat tempat di mana tokoh tersebut berada. Di manakah tempat tersebut? Silahkan kamu masukkan ke dalam cerita yang akan kamu buat. Lalu yang selanjutnya adalah waktu. Waktu pada gambar menunjukkan apakah pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam cerita yang kamu buat. Hal berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah ekspresi tokoh pada gambar. Apakah dia sedang bersedih, apakah dia sedang bergembira, ataukah dia sedang kelelahan, sedang marah, atau lain sebagainya. Pada minggu yang lalu, kalian telah belajar tentang ekspresi. Masih pada ingat kan? Dan hal terakhir yang perlu kalian perhatikan pada saat akan membuat sebuah cerita adalah suasana pada gambar. Bagaimana suasana di dalam gambar? Apakah sunyi, ataukah tentram, ataukah terjadi sebuah keributan, atau terjadi suatu hal yang seperti apa? Silahkan kalian gambarkan, silahkan kalian tuangkan pada ceritamu. Selain dari banyak sekali manfaat yang sudah kita sebutkan tadi tentang hewan, hewan juga dapat dijadikan inspirasi untuk membuat sebuah karya seni. Salah satunya adalah tarian. Misalnya tarian merak yang terinspirasi dari burung merak. Coba kalian perhatikan gerakan pada tarian yang akan bisa dia tampilkan. Bagaimana menurut kalian tari merak tadi? Bagus ya? Siapa nih dari antara kalian yang ingin menarikan tari merak seperti itu? Jika sudah memungkinkan, jika keadaan sudah membaik, kita akan coba ya teman-teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jadi tugas kalian hari ini adalah yang pertama, silakan kalian tuliskan tanggapanmu mengenai cerita tentang Rudy, Reza, dan juga Sandi. Hal apa yang seharusnya dilakukan Rudy dan Reza terhadap Sandi sebagai teman yang baik? Kemudian tugas kalian yang kedua adalah silakan kalian membuat cerita berdasarkan gambar yang ada pada buku tematik 3B halaman 59 tentang kerbau pembajak. Pada gambar tersebut sudah terdapat panah yang menggambarkan urutan cerita. Silakan kalian buat cerita berdasarkan urutannya ya. Tuliskan ceritamu pada buku tulis tematik. Jika sudah selesai, boleh kalian fotokan hasilnya dan kirimkan kepada Miss Media. Miss Media tunggu tugasnya sampai hari ini pukul 20 WIB. Jangan lupa ya, langsung dikerjakan sehingga tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian tengah semester.
Jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat meski belajar dari rumah. See you next time, kiddos. Sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.